Amin merupakan sebuah pujian yang penuh dengan berkat. Saya berharap supaya saudara penuh dengan Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita memberikan salam kepada saudara di sebelah saudara, bahwa jabatan adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita sedang mempelajari firman dari 1 Timotius pada hari Minggu, dan seperti halnya 2 Timotius dan Titus, 1 Timotius juga dikenal sebagai surat gembalaan karena membahas jabatan-jabatan gerejawi dari berbagai sudut pandang. Dalam perikop hari ini, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius tentang kualitas rohani dan kehidupan yang harus dimiliki oleh orang yang dipakai oleh Tuhan. Paulus menjelaskannya secara khusus, membaginya ke dalam dua peran utama, penilik jemaat atau disebut gembala dan diaken. Pada zaman gereja mula-mula, penilik jemaat bertugas untuk mengajar dan memperhatikan kehidupan jemaat secara keseluruhan. Penilik jemaat yang disebut dalam perikop hari ini bisa merujuk pada pendeta ataupun penatua. Penatua dalam hal fungsi dibagi menjadi penatua yang mengajar firman dan penatua yang mengatur gereja. Penatua yang mengajar firman merujuk pada pelayan firman atau rohaniwan. Sedangkan penatua yang mengatur gereja bisa diartikan sebagai penatua dalam pengertian saat ini. Pada masa gereja mula-mula, jabatan pendeta seperti yang kita kenal sekarang belum terbentuk secara sistematis. Jika kita melihat dari sudut pandang masa kini, maka para rasul yang adalah murid-murid Yesus dan rekan sekerja seperti Timotius dan Titus yang diutus dan menerima panggilan khusus dari para rasul bisa dianggap sebagai mewakili konsep pendeta. Sedangkan penilik jemaat bisa dipahami sebagai jabatan penatua seperti sekarang. Diaken yang disebut dalam perikop ini merujuk pada konsep diaken penatua pada masa kini, yang mengurus keuangan dan administrasi gereja, serta membantu penilik jemaat. Oleh karena itu, baik penilik jemaat maupun diaken tidak hanya menjadi teladan di dalam gereja, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan sosial. Singkatnya, mereka harus menjadi contoh sebagai pemimpin rohani. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan berbagai nasihat agar mereka dapat menjadi teladan yang baik. Presiden Eisenhower yang dikenal memiliki kepemimpinan yang luar biasa pernah ditanya oleh para wartawan, apa rahasia dari kepemimpinan yang unggul? Saat itu tanpa berkata-kata, ia meletakkan seutas benang sepanjang 50 cm di atas meja, lalu menyuruh para wartawan untuk mendorongnya dari belakang. Para wartawan mencoba mendorongnya dengan keras dari belakang, tetapi benang itu hanya melengkung dan tidak bergerak maju. Kemudian Eisenhower menarik benang itu dari depan, dan benang itu pun dengan mudah mengikutinya. Lalu ia berkata, binatang bisa digiring dari belakang, tetapi manusia harus dipimpin dari depan. Jadi apa maksudnya? Seorang pemimpin harus memberi teladan di depan agar dapat memimpin orang lain. Jadi dengan nasihat, dengan perkataan itu tidak bisa untuk menuntun, tetapi harus memberikan contoh agar bisa memimpin.
Eh, Israel bisa memenangkan peperangan selama 6 hari, walaupun pada masa itu tentara Israel berjumlah lebih sedikit. Tetap eh, musuh dari Israel hanya menyerang bom dari jauh, tetapi tentara Israel, para pemimpinnya menuntun dari depan, sehingga mereka bisa maju dan menyerang. Benar, jadi para pejabat gereja, khususnya para ketua panitia atau kepala setiap departemen harus menjalankan peran mereka bukan sebagai bos, tetapi sebagai pemimpin. Ketika mereka harus meneladani Yesus yang memimpin dari depan, bukan mendorong dari belakang. Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Sebenarnya isi dari perikop ini bukan hanya berlaku bagi para pejabat tinggi gereja, tetapi juga bagi semua orang yang memiliki jabatan pelayanan. Melalui firman hari ini, saya memberkati dalam nama Tuhan agar seluruh jemaat Yewon, khususnya semua pejabat gereja, dapat menunjukkan keberadaan mereka sebagai pemimpin rohani. Subjudul yang pertama adalah merindukan pekerjaan yang mulia. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Rasul Paulus saat membicarakan tentang jabatan pelayanan memulainya dengan seruan kagum. Perkataan ini benar. Dalam surat-surat gembalanya, setiap kali Paulus mengungkapkan kebenaran yang mengharukan, ia sering menggunakan ungkapan semacam ini. Dalam perikop hari ini, ia mengungkapkannya saat membahas tentang jabatan pelayanan. Mengapa Rasul Paulus begitu tersentuh dan bersemangat saat membahas hal ini? Karena Paulus adalah seorang penginjil. Jadi kemanapun ia pergi, ia memberitakan kebenaran Injil yang sejati bahwa Yesus adalah Kristus. Dan melalui pemberitaan ini, ia mengubah alur rohani di tempat-tempat yang penuh kegelapan. Dan di antara tempat-tempat yang ia datangi, ada orang yang percaya pada Injil, penebusan salib, dan kebangkitan Yesus Kristus, lalu mengalami perubahan menjadi anak-anak Allah. Dan lebih dari itu, sebagian dari mereka bertumbuh secara rohani, sehingga mencapai posisi untuk menerima jabatan pelayanan. Dan hal itu merupakan sukacita terbesar bagi Rasul Paulus, melebihi apapun. Untuk melihat seorang yang telah dewasa secara rohani dan menjadi pelayan yang melayani jemaat lainnya adalah momen yang sangat mengharukan bagi Paulus sebagai pemberita Injil. Saya sendiri juga merasakan bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anggota baru yang baru saja terdaftar di gereja bisa bertumbuh secara rohani dan akhirnya berdiri sebagai diaken penatua, penatua wanita, hingga penatua. Dalam perikop hari ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk menerima jabatan adalah sebuah kerinduan dan akan pekerjaan yang mulia. Pernyataan ini mengandung dua makna besar. Pertama-tama, penting bagi seorang untuk memiliki keinginan untuk menerima jabatan pelayanan. Singkatnya, kita harus merindukan jabatan tersebut. Dalam Matius 7 ayat yang ke-6, Yesus berkata demikian,
Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dalam firman yang baru saja dikatakan, jangan memberikan yang kudus kepada anjing, dan jangan lemparkan mutiaramu kepada babi. Ungkapan ini awalnya adalah pepatah orang Yahudi yang dikutip langsung oleh Yesus. Dalam konteks ayat ini, hal-hal kudus dan mutiara merujuk pada Injil Yesus Kristus. Firman yang keluar dari mulut Yesus. Karena anjing dan babi awalnya merujuk pada orang-orang non-Yahudi atau bangsa kafir. Namun di sini mengacu pada orang Farisi Jadi di sini mengacu pada orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak memahami nilai Injil dan hanya terjebak dalam kritik serta penghukuman. Tuhan tidak mengatakannya secara langsung, tapi mereka selalu mengkritik apa yang menjadi pengajaran Yesus. Dan kepada orang-orang semacam ini, sekalipun diberikan sesuatu yang sangat berharga, mereka tidak hanya gagal untuk menyadari nilainya, tetapi malah menyerang balik. Menyerang balik. Itu adalah bukti bahwa mereka tidak memahami betapa besarnya, betapa berharganya nilai firman, nilai Injil. Hal yang sama berlaku juga dalam jabatan. Jika kita tidak memahami nilai dari jabatan yang kita terima, kita akan hidup seperti anjing atau babi. Hal yang saya sesalkan adalah adanya para penata layan yang hanya mencantumkan nama mereka dalam daftar, tetapi selama setahun penuh tidak pernah muncul dalam pertemuan dan tidak menunjukkan aktivitas apapun. Jadi mereka ini seperti hamba yang menerima 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, tapi dia adalah seorang hamba yang menerima 1 talenta. Begitu menerima 1 talenta dan menguburnya di dalam tanah. Dan banyak yang seperti itu. Apa hasilnya? Mereka mendapat teguran sebagai hamba yang jahat dan malas. Bahkan apa yang mereka miliki pun diambil dan mereka dilemparkan ke tempat yang gelap di luar. Di sanalah mereka menangis dan mengertakkan gigi. Ini adalah salah satu gambaran paling menyedihkan dan tragis yang tertulis dalam Alkitab. Kita tidak boleh menjalani hidup yang tidak berarti dalam jabatan yang telah Tuhan berikan. Saya berharap mata rohani kita terbuka untuk bisa melihat bahwa jabatan yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang kudus dan merupakan mutiara yang paling berharga. Rasul Paulus dalam ayat ini menekankan bukan hanya untuk berusaha memperoleh jabatan, tetapi juga untuk merindukan pekerjaan yang baik.
Dalam konteks ini, pekerjaan yang baik mencangkup segala sesuatu yang membawa manfaat bagi gereja. Kata merindukan diungkapkan dalam bentuk sekarang yang sedang terjadi, yang berarti hasrat yang terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi bukan berdasarkan apa yang saya rasakan atau kita rasakan. Jadi artinya penting untuk memiliki semangat Injil yang tidak pernah padam. Dalam menjalani jabatan, kita akan menghadapi berbagai masalah dan peristiwa, khususnya dalam hubungan antar manusia. Seringkali terjadi hal-hal yang membuat hati menjadi tidak nyaman. Begitu banyak hal itu bisa terjadi. Jadi bagaimana kita mengatasi situasi seperti ini? Jika kita menyadari nilai dari jabatan yang telah diberikan kepada kita, dan jika kita memiliki semangat Injil, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi peristiwa yang terjadi. Dengan membuka mata rohani, kita akan memfokuskan perhatian dan pada akhirnya membangun gereja dengan kokoh. Kita akan dipakai untuk tujuan tersebut. Pada akhirnya, kita akan digunakan dalam membangun gereja yang kuat. Sesungguhnya inilah kehendak dan rencana Tuhan bagi para pemegang jabatan. Dan hidup untuk tujuan ini adalah berkat terbesar dalam hidup. Itu menjadi kekuatan yang besar untuk gereja. Jadi sebagai seorang gembala di gereja, ketika saya melihat para penatua yang bekerja, saya sangat bersyukur melihat kesungguhan mereka. Dan ketika melihat mereka bersungguh-sungguh melayani, baik itu di lapangan maupun di gereja, saya sangat bersyukur. Kalau seorang gembala, seorang pendeta bisa melihat saudara seperti itu, apalagi Tuhan yang sudah melihat saudara yang begitu mengasihi gereja, mengasihi jiwa-jiwa. Kan Tuhan melihat sikap saudara seperti itu. Itu adalah berkat yang paling besar di dalam Kristus. Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon dalam Tuhan agar menjadi bukti nyata dari orang-orang yang dipakai sepenuhnya dalam pekerjaan baik Allah dan mengalami kelimpahan Tuhan yang mengalir seperti susu dan madu. Yang kedua adalah mereka yang memiliki rahasia iman. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Rasul Paulus menyebutkan kualifikasi bagi jabatan diaken. Dalam konteks ini merujuk pada diaken yang telah ditahbiskan. Namun isi dari bagian ini tidak hanya berlaku untuk diaken yang ditahbiskan. Siapapun yang memegang jabatan harus memiliki standar yang disebutkan oleh Paulus. Jadi secara khusus Paulus menekankan bahwa mereka harus memiliki rahasia iman dalam hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni di sini mengacu pada hati nurani yang berlandaskan iman kesetiaan kepada Tuhan tanpa rasa malu. Hanya ketika hati nurani berfungsi sebagaimana mestinya, iman dapat menjalankan perannya dengan benar. Jika hati nurani telah menjadi tumpul atau mati rasa, maka iman akan karam.
Oleh karena itu, Paulus menekankan bahwa memiliki rahasia iman dalam hati nurani yang murni adalah syarat mutlak bagi siapapun yang menerima jabatan. Terutama seorang pemegang jabatan harus memiliki rahasia iman. Jadi, kata rahasia dalam bahasa Yunani disebut misterion, yang berarti sesuatu yang tidak bisa diperoleh melalui pengetahuan atau logika manusia. Dan rahasia dalam ayat ini merujuk pada kebenaran yang hanya diketahui oleh orang-orang Kristen, anak-anak Allah, dan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak percaya. Sesungguhnya rahasia rohani hanya bisa ditemukan jika Allah sendiri yang menyatakannya. Kita hanya dapat melihat sejauh mana Tuhan membuka tirai bagi kita. Itulah yang disebut sebagai pewahyuan. Dan kita hanya dapat memahaminya jika Roh Kudus menerangi hati kita. Oh, ternyata seperti itu ya. Karena itu, rahasia ini bukanlah sesuatu yang diketahui oleh semua orang, melainkan hanya dinyatakan kepada orang-orang tertentu yang telah dipilih. Jadi itu adalah hal yang wajar, karena standar rohaninya bisa berbeda. Ketika saudara berbicara kepada seseorang dan orang itu tidak paham, itu adalah hal yang wajar. Itu terjadi karena memang Tuhan memberikan pewahyuan yang berbeda kepada tiap-tiap orang. Jadi, rahasia iman yang disebutkan dalam ayat hari ini dapat dirangkum dalam satu kalimat, Injil, bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi Rasul Paulus merangkum rahasia iman ini dengan sangat jelas dalam 1 Korintus 1, 23, 24. Yaitu, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebesar apapun kecerdasan seorang doktor dalam ilmu pengetahuan, jika ia bukan orang yang dipanggil, maka ia tidak akan pernah memahami Injil tentang penebusan melalui salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika saya sekolah teologi, ketika saya bertemu dengan seorang doktor yang begitu pandai, beliau tidak paham akan pekerjaan Tuhan secara roh. Seperti itulah. Walaupun memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi sangat berbeda dengan pengetahuan secara rohani. Jadi seringkali kalau kita memberikan contoh dan mereka tidak paham, itu adalah hal yang wajar. Tetapi bukanlah saudara yang telah memahami rahasia Injil ini, betapa besar anugerah yang telah diberikan. Hanya orang yang telah sampai pada kesimpulan bahwa Injil ini benar-benar cukup, sempurna, kekal, dan segalanya bagi dirinya yang dapat menjalankan jabatan dengan benar. Harus memiliki kesimpulan yang seperti itu, bahwa Yesus sebagai Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib, dan itu bisa menjadi cukup buat saya.
sempurna dan kekal. Dengan demikian bisa mendapatkan jabatan dan bisa melakukan jabatan itu dengan baik. 그것이 뭐 그렇게 기분 나쁘게 하고 막 그것이 직분을 그냥 건드려 놓는 건 아니. 얼마나 나느냐 따라서 반응이 달라집니다. 얼마나 그 사람의 복음에 대한 결론을 내느냐 따라서 Jadi hal ini akan sangat mempengaruhi ketika seorang tersebut mendapatkan masalah atau tidak, dan bagaimana orang itu bisa memiliki keputusan di dalam Kristus, dan ada ciri khas, yaitu bisa mengucapkan syukur. 말해도 감사. Jadi apapun yang didengar oleh orang itu bisa mengucapkan syukur. 자존심 상하는데 Walaupun hatinya mungkin sakit atau disakiti, tapi dia bisa mengucapkan rasa syukur. 이 사람 결론 난 사람, 끝난 사람이 이 사람. 감사. 감사할 게 뭐가 있어요 지금 세상. Kalau kita melihat 꼬라지를 볼 때. yang terjadi di dunia, apa yang bisa diucapkan syukur? Terjadi perang, 기억자도 없는 이런 지금 현실 속에서 우리가 감사를 한다. tapi kita bisa mengucapkan syukur. 영적으로 답한단 말이에요. Kalau bukan secara 그 rohani, 정도가 아니라 ya tidak 어떤 bisa. 것을 다 감사의 시각으로 바라본다. 굉장한 Jadi saya berharap supaya saudara bisa mengucapkan syukur dalam segala hal. 거죠. Bisa 절대로 berbahagia. 사람들 모르는 거죠. Itulah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak percaya. 단계가 있어요. 첫 번째 단계. Dan ada 3 hal. Yang pertama adalah tahap menyadari anugerah, 내가 yaitu menyadari mengapa kita harus bersyukur. 아, 그렇구나. 이렇게 해서 내가 감사해야 되겠구나. 두 번째 단계. Dan yang kedua adalah merasakan anugerah, yaitu merasakan terima kasih atas anugerah yang diterima. 말하지 말고 받은 걸 쳐다보세요. 받은 거. 받은 게 Saudara seringkali mengucapkan bahwa tidak mendapatkan, tapi saudara mungkin harus mengingat apa yang sudah saudara dapatkan. Apakah saudara memiliki rasa terima kasih, 큰 병원 ucapan syukur? 들어가지 못해 얼마나 환자가 많은지 감사하면서 예배드리고 있는 건강지 두 발로 걸어서 예배할 수 있는 거 감사하시 Kalau saudara bisa datang di tempat ini dengan fisik yang baik-baik saja, dengan sehat, saudara harus mengucapkan syukur atas hal itu. 감사할 게 한두 가지 아니란 말이에요. Bukan 1 atau 2 hal saja yang bisa diucapkan syukur. 이게 감사하지 않아요? Bukankah saudara juga mengucapkan syukur kalau saudara hidup sampai hari ini? 살려주신 감사. Saya selalu mengucapkan syukur karena Tuhan selalu menyelamatkan saya setiap hari. 뭐 거기에 대한 무슨 불만이 거기에 대해서 무슨 불평이 나옵니까? 살려줬는데 Kan tidak perlu untuk bersungut-sungut karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Dan tahap terakhir adalah membalas anugerah, yaitu tahap di mana kita membalas kebaikan yang telah kita terima. 하나님 은혜에 대해서 본의 단계까지 나가야 돼요. 본의 단계. 그것이 바로 뭐예요? Jadi kita harus melangkah hingga tahap membalas anugerah atas kasih karunia Tuhan, dan itulah yang dimaksud dengan memiliki jabatan. 여기에 모든 Saya berharap seluruh jemaat gereja Yewon dapat menjalankan jabatan mereka dengan penuh rasa syukur dan 감격 haru karena begitu besarnya berkat Injil yang telah diterima. 내게 직분을 주승께 이거 직분을 맡겼어요. 그래서 하나님께서 예배 Dengan demikian, 약속의 땅을 차지하면 적과 꿀이 흐르는 이 하나님의 보혈을 saudara bisa mengalami kelimpahan Allah yang mengalir 구합니다. dengan susu dan madu dalam nama Tuhan. Saya memberkati saudara. Sebagai kesimpulan ada istilah yang disebut tip. Jadi secara umum ini merujuk pada uang yang diberikan kepada seseorang sebagai tanda terima kasih atas layanan yang mereka berikan. Kalau di sebuah restoran, 좀 그렇습니다만은 요즘 조금 하려고 하지만 뭐 제가 미국 가면 그래요. 팁을 주는데 그것도 뭐 jadi kalau di Amerika Serikat atau di Eropa, 20% 30% 아까워 죽겠더라고. memberikan tip di restoran adalah bagian dari etika. 코로나 뭐 이게 뭐 이거 뭐 20% 30% 이야. 또 우리하고 Jadi tip-tip yang diberikan di Amerika dan di Eropa itu sebenarnya harganya lebih mahal daripada harga makanan. 외국에는 그리고 또 다른 의미가 있어요. Tapi juga memiliki makna yang lain, yaitu informasi atau 정보를 kebijaksanaan yang berguna dalam kehidupan. 요즘 Belakangan orang-orang menambahkan kata 토만 꿀을 발라
madu untuk menyebutnya sebagai tip madu atau kultip, yang berarti tip yang sangat bermanfaat dan semanis madu. 큰 이익을 주는 아주 좋은 팁을 말하지요. 꿀팁. 이것도 Dan juga ada istilah 꿀잼이라는 꿀잼 말로 yang merupakan singkatan dari 꿀잼 atau hiburan madu, yang menggambarkan kesenangan yang manis seperti madu. 꿀처럼 달콤하고 재밌다는 이 꿀잼의 꿀팁을 하나 드리겠습니다. Jadi saya akan membagikan kultip atau tip madu agar saudara bisa merasakan 꿀잼, kesenangan seperti madu, melalui jabatan yang sudah saudara terima. Tip itu adalah, terimalah jabatan yang diberikan kepada saudara sebagai hadiah dari Tuhan. 내게 주신 Jabatan adalah hadiah dari Tuhan. 하나님의 선물. Itu adalah hadiah dari Tuhan. 선물은요 어떤 특징이 있습니까? Apa ciri khas dari sebuah hadiah? 일단 선물 받으면 Jadi saat kita menerima hadiah, 기분이 좋지요. perasaan kita menjadi senang, kan? 참 제가 부족한데 우리 Dan 성도님들이 가끔 선물을 보내요. saya merasa kalau saya tuh sebenarnya masih kurang, maksudnya tidak begitu pantas untuk menerima hadiah. Tapi ada seorang yang memberikan hadiah kepada saya, dan saya membuka kado atau hadiah itu. 협동 장로님, 협동 권사님이 드리는 게 뭐냐? 멜론이에요, 멜론. Dan ternyata hadiahnya adalah sebuah melon. Saya sangat suka buah melon. 내가 말한 Jadi bukan maksud saya untuk meminta hadiah melon. 가사가 막 이겁니다라고 빨리 보고 싶은 마음이 있죠. 저 안에 뭐가 들었을까? Tentu saja kalau kita diberikan hadiah seperti itu, kita akan penasaran apa isinya. 그리 선물 받으면 막 빨리 열어보고 싶은 마음. 마찬가지로. Jadi sama seperti itu, demikian pula di dalam jabatan yang saudara terima, tersimpan berkat Tuhan yang luar biasa yang belum kita ketahui. Saudara harus tahu hal itu. Bukankah saudara ingin mengetahui seperti apa berkat itu? Jika saudara ingin mengetahui berkat apa yang telah disediakan, maka saudara akan menemukannya saat benar-benar menjalankan jabatan itu. 많은 것을 투자합니다. 반드시 그렇게 되게 돼 있어요. 자, 여러분, 그 축복이 뭔지 어떤 것인지 알고 싶으면요. Kalau saudara ingin mengetahui 실제로 apa berkat itu, 기쁜 마음으로 jadi saya 영광스럽게 berharap supaya saudara 하면 그 직분을 melakukan jabatan yang sudah diberikan kepada saudara. 하나님이 예배한 축복 다 보게 돼 있어요. 아하, 하나님이 이거 주시려고 내 Jadi nanti saudara bisa mengetahui, oh ternyata Tuhan memberikan berkat seperti ini untuk saya dengan jabatan yang sedang saya lakukan. 감당해야 알겠네. Jadi kuncinya adalah untuk bisa bersyukur dan melakukan dengan hati yang bersungguh-sungguh. 그거는 아무것도 없어. 아무 감격도 없어. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak enak yang terjadi. 늘 말씀드리잖아요. 모태신앙으로 교회에서 교사, 판사 15년 했어요. 교사, Jadi saya juga sudah melakukan pelayanan selama 15 tahun. 부장, Banyak jabatan yang sudah saya lakukan. 재정위원장까지 다 했어요. 교회에서 직분 안 해본 직분이 Jadi tidak ada jabatan yang tidak pernah saya tidak lakukan dalam gereja. 평생 간증이 되고 평생 자랑이 되고 직분을 감당했더니 전국에서 와달라네. 아니 예수 믿는 사람들 직분 은상 어디 있어? 그런데 뭐 상합동청 당시에 청년교 제일 큰 교회입니다. Pada saat itu 전국에서 나보고 직분 감당 간증 집회 1년에 100교회 다니 100교회 사업하면서 실업자들 놓은 게 아니고 사업하면서 교회 직무 장로하면서 그 직분 하나하나가 평생 간증이 jadi setiap pelayanan yang sudah saya lakukan itu ternyata 주가요 하면 3시간 삶다
mendapatkan seperti penghargaan dari Korea, dari negara ini. Karena saya melakukan pelayanan dengan Kuljem, saudara, apakah saya pamer bangga akan hal ini? Apakah tidak ada susahnya ketika melakukan pelayanan? Pada saat itu saya tidak memiliki tabungan. Banyak orang yang salah paham. Sebegitu menyenangkannya melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Sebegitu banyaknya penatua pada saat itu, dan saya salah satunya. Jadi saya berharap saudara bisa paham bahwa jabatan dan berkat yang Tuhan berikan itu adalah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi Rasul Paulus dalam ayat 13 mengungkapkan sebagian dari berkat yang diberikan kepada mereka yang menjalani jabatan ini. Mereka yang menjalankan jabatan diaken dengan baik memperoleh kedudukan yang mulia dan keberanian besar dalam iman kepada Kristus Yesus. Kedudukan yang mulia ini berarti hidup yang dihormati di hadapan Allah dan manusia. Artinya, mereka menerima pujian dari Tuhan dan berkata, "Baik sekali, hamba yang baik dan setia." Saudara mendapatkan pujian dari Tuhan. Saya berharap supaya saudara bisa mendapatkan pujian dari Tuhan. Dan memperoleh keberanian besar dalam iman berarti menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan hanya duduk diam. Kepenuhan Roh Kudus didapatkan ketika kita menjalankan jabatan. Dan ketika ketika saudara melakukan pelayanan di lapangan dan melakukan perkabaran Injil, maka kepenuhan Roh Kudus itu akan terjadi. Dan kepenuhan Roh Kudus itu bukan karena usaha saudara, karena kita hanya sebagai alat. Karena Dia, Roh Kudus, yang akan membantu kita. Karena kepenuhan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan, itulah yang akan membantu kita untuk melakukan pelayanan. Kalau cuma duduk diam saja, tidak akan ada kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena kepenuhan Roh Kudus diberikan ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang menyulitkan saudara. Itu bukanlah sesuatu yang saudara perlu lakukan sendiri. Kalau saudara sudah melakukannya itu dengan kepenuhan Roh Kudus dan sukacita dan kesungguhan, maka hari Seninnya pun tidak akan capek. Seperti yang diungkapkan seperti orang-orang dunia, penyakit hari Senin. Karena kalau sudah melakukan pekerjaan Tuhan ketika dipenuhi Roh Kudus, dan itu akan melampaui usaha saudara, melampaui kekuatan saudara.
Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon dalam nama Tuhan akan menjadi pribadi yang penuh hidup dengan kuasa. Saya berdoa supaya setiap jemaat dan juga orang-orang yang mendapatkan pelayanan boleh mengetahui bahwa ini adalah hadiah dan juga boleh melakukan pelayanan dengan kebenaran Roh Kudus dan juga bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, amin. 헌금은 온라인과 본당 헌금함에 드리시길 바랍니다.